Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yulita. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, menjalankan konstitusi, adanya perwakilan rakyat, adanya sistem kepartaian. Selanjutnya, adapun kriteria negara demokrasi. Yang pertama, keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, memiliki kesamaan di hadapan hukum, penindustrian pendapatan yang dilakukan secara adil, memiliki kesempatan yang sama dan memperoleh pendidikan, ketersediaan serta keterbukaan informasi, kebebasan perorangan, semangat untuk bekerja sama, adanya hak untuk melakukan protes. Nah, adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama, negara berdasarkan konstitusi, peradilan tidak memihak dan bebas, kebebasan berpendapat dan berserikat, adanya pergantian pemerintah, kedudukan rakyat sama di mata hukum, terakhir adanya kebebasan pers. Jenis-jenis demokrasi. Pertama, demokrasi berdasarkan bentuknya. Nah, demokrasi berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, demokrasi prosedural. Apa sih demokrasi prosedural? Itu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Contohnya, pilpres, pilkada. Nah, yang kedua, demokrasi substansial merupakan bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Contohnya seperti kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu demokrasi berdasarkan prosesnya, terbagi menjadi dua demokrasi juga. Yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Apa sih demokrasi langsung? Demokrasi langsung merupakan proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang dasar. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung ialah proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dasar dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contohnya seperti DPR. Nah, yang terakhir, demokrasi berdasarkan ideologinya. Adapun demokrasi berdasarkan ideologinya terbagi menjadi tiga, yakni demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu, sedangkan demokrasi sosial ialah ideologi demokrasi yang berlandaskan komunisme rakyat suatu negara. Yang terakhir, demokrasi Pancasila ialah ideologi demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.